Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi Tompul, MPM 18140096. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi, yang mana saya akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari minggu kemarin yang berjudul penyelenggaraan asas hak kewajiban peran masyarakat. Baiklah, kita akan langsung ke materinya. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang adanya korupsi. Di dalam penanggulangan anti korupsi, tentu saja membutuhkan instrumen-instrumen pendukung agar korupsi tidak dapat tumbuh dan semakin merajalela. Di bawah ini, kita akan menjelaskan mengenai instrumen-instrumen dari anti korupsi. Yang pertama, penyelenggara. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dalam arti sempit adalah pemerintahan atau eksekutif. Menurut Undang-Undang 1945, penyelenggara negara meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Penyelenggara negara menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penyelenggara negara meliputi yang pertama pejabat negara pada lembaga negara, yang kedua menteri, yang ketiga gubernur, yang keempat hakim, yang kelima pejabat negara yang lainnya. Misalnya duta besar, wakil gubernur, bupati atau wali kota. Yang ketujuh pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggara negara. Misalnya Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Rektor Perguruan Tinggi. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas umum penyelenggara negara yang baik. Asas-asas umum penyelenggara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, di mana dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1900 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPR dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan negara terdiri atas asas kepentingan umum, yang kedua atas kepastian hukum, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas tertib penyelenggaraan negara, yang keenam asas profesionalitas, yang ketujuh asas akuntabilitas. J. Hak kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro,
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara terpaksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum bisa merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Contoh dari hak adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membelah atau mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Warga negara juga wajib turut dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang 1945. Maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib, yang meliputi hak dan kewajiban dalam bidang politik, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, hak dan kewajiban dalam bidang HAMKA, dan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur adalah cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hukum, artinya melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang dapat mencakupi atau memenuhi kebutuhan. Tindak pidana korupsi atau tipikor adalah perbuatan menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Membela korupsi bukanlah perkara yang mudah, diperlukan sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak memberantasnya. Upaya-upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindakan pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, dan Bawasda. Yang ketiga, lembaga pengawas independen seperti KPK. Yang keempat, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu diperlukan adanya instrumen sebagai hukum dan untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana dapat dibaca dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 yang isinya setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2 dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Instrumen atau peraturan hukum akan efektif atau berdaya guna ketika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat harus direspon atau ditindaklanjuti oleh penegak hukum yang diproses secara adil sesuai dengan tindak pidana korupsi berkurang dan akhirnya tindak pidana korupsi di negara Indonesia tidak terjadi lagi. Peran aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Peran aktif kita sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan kepada KPK. Kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan pegawainya. Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari pengembangan hubungan kerjasama antar komisi dan pemberantasan korupsi dengan lembaga-lembaga publik, disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengembangan hubungan kerjasama antar komisi, pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, agama, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat, disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai kesimpulannya, peran aktif masyarakat dalam melawan korupsi. Peran aktif kita sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika kita mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan ke KPK. Kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan pegawainya yang telah melakukan pelayanan publik dengan baik. Kita tidak perlu khawatir dan ragu. Undang-undang telah memberikan hak dan melindungi kita untuk melakukan pelaporan ini. KPK menjamin kerahasiaan identitas selama pelapor tidak mengungkapkannya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.